meninggal. Itu yang menyedihkan. Di sana beliau diperlakukan tidak baik, Bu. Diperlakukan seperti abdi dalam karena dianggap anak dari keluarga pemberontak. Betul itu, Bel. Dan justru pengalaman pahit itu yang jadi inspirasi utamanya. Jadi setelah ayahnya diasingkan, ibunya itu ikut menemani. Ketidakmampuan sang ibu untuk berdiri sendiri membuat Dewi Sartika berpikir lagi tuh. Jadi perempuan itu harus mandiri hanya dengan pendidikan. Perempuan bisa keluar dari bayangan kaum pria dan menjadi manusia lebih berguna. Itu poin yang penting, Andi. Ide tersebut menentang tradisi yang sangat kuat pada saat itu, seperti memingit anak perempuan mulai usia 12 tahun. Kira-kira apa langkah awal yang dilakukan Dewi Sartika untuk mewujudkan cita-citanya, Bella? Awalnya beliau mengajar secara informal, tapi di tahun 1902 di ruangan kecil belakang rumah ibunya di Bandung, beliau mulai mengajarkan keterampilan kepada kerabat perempuannya seperti menyulam, merenda, menjahit, memasak, membaca, dan juga menulis. Dan kemudian menjadi institusi resmi. Iya, Bu, berkat bantuan Bupati Bandung saat itu, RA Martanagara pada tanggal 16 Januari 1904, beliau meresmikan sekolah istri, yaitu sekolah khusus untuk perempuan. Angkatan pertamanya berjumlah 20 murid, yang berlokasi di Paseban Kulon Pendopo, Kabupaten Bandung. Luar biasa, Bella. Dalam kurun waktu berapa lama sekolah itu mulai berkembang, Java? Pada tahun 1914, setelah 10 tahun berdiri, nama sekolah berganti, Bu, menjadi Sekolah Keutamaan Istri, Sekolah Keutamaan Khusus Perempuan. Menariknya pada tahun 1912 itu, sudah ada sekitar 9 sekolah istri yang dikelola perempuan Sunda di wilayah Pasundan. Oke, sekarang untuk Risa, kita bahas isinya. Apa yang membuat Sekolah Keutamaan Istri ini menjadi relevan dan menarik bagi kaum perempuan pada saat itu? Oke, Bu, kurikulumnya itu fokus pada dua hal, yaitu keterampilan hidup dan pendidikan dasar. Mereka diajarkan tata krama, menjahit, menyulam, berhitung, pengetahuan agama. Tujuannya agar mereka menjadi ibu yang baik, yang mampu melahirkan keturunan yang baik. Saya ingin menambahkan, Bu, jadi pemikiran Dewi Sartika sangat baik. Beliau melihat perempuan bukan hanya sebagai sekunder. Beliau menyuruhkan bahwa jika seorang perempuan mendapatkan pendidikan, maka secara otomatis keluarga juga akan mendapatkan pendidikan. Ini adalah fondasi pembangunan bangsa. Apa dampak yang paling signifikan dari perjuangan beliau, Risa? Bu, dampaknya terasa sejak tahun 1904 hingga 1947. Sekolahnya membuka jalan pendidikan yang lebih terarah bagi anak perempuan. Yang paling penting, pendidikan ini dapat menentang tradisi seperti perkawinan paksa dan poligami, sekaligus meningkatkan martabat dan kesempatan kerja bagi perempuan. Dan jangan lupa, Bu, pemikirannya ini disebut sebagai gerakan feminis pada zamannya karena mendobrak pantangan yang dianggap tidak lazim di masyarakat saat itu. Dava, tolong rangkumkan kronologi penting dari Sekolah Keutamaan Istri dari awal sampai saat ini. Nah, baik, Bu. Setelah berganti nama pada tahun 1914, tahun 1920, sekolah ini sudah ada di hampir semua kabupaten Pasundan. Bahkan didirikan juga di Bukit Tinggi. Pada tahun 1929, pada perayaan 25 tahun, nama sekolah diganti lagi menjadi Sekolah Raden Dewi. Perjuangan terberat datang pada saat Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 yang berdampak besar pada pendidikan. Dewi Sartika kemudian harus meninggalkan Bandung pada tahun 1947, tapi tak lama setelah itu beliau meninggal dunia pada tahun 11 September 1947 di Tasikmalaya. Nah, jadi warisan yang ditinggalkan oleh Dewi Sartika selain sekolahnya, itu ada warisan terbesarnya adalah visi pendidikan yang tidak hanya mencetak pelajar pintar, tapi juga menciptakan anak-anak yang sehat, jasmani, rohani, dan memiliki keterampilan untuk menghadapi kehidupan. Beliau adalah sosok pemikir, aktivis, dan feminis yang peduli terhadap kemajuan bangsanya. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Diskusi kita sangat padat ya. Intinya Dewi Sartika membuktikan bahwa pendidikan bagi perempuan adalah jalan tunggal untuk memajukan harkat dan martabat perempuan. Ini bukan hanya soal emansipasi, tapi juga soal membangun fondasi yang kokoh untuk generasi berikutnya. Baik, waktu kita sudah habis. Jangan lupa kumpul esai minggu depan ya. Terima kasih.